Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih pada kesempatan kali ini. Bapak akan menyampaikan materi PPKN kelas 9, yaitu pertemuan ketiga. Pada pertemuan kali ini Bapak akan melanjutkan yang pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan tentang Pancasila. Jadi kemarin kita bicara tentang sejarahnya Pancasila, mulai dari kemerdekaan hingga sampai dengan Orde Baru. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan bahas bagaimana ideologi Pancasila dan arti ideologi, serta bagaimana implementasi ideologi Pancasila terhadap atau di era yang sekarang. Kira-kira masih pantaskah atau tidak? Oke, kita lanjut. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi bisa dikatakan sesuai apa tidak? Kira-kira jawabannya begitu. Kalau jawaban Bapak pasti sesuai. Kenapa? Karena pada dasarnya hakikat Pancasila adalah sebuah ideologi. Lah, apa itu ideologi? Ideologi ada dua. Jadi di atas sama di bawah itu ada dua pengertian ideologi. Yang pertama yaitu pengertian ideologi menurut Harton dan Hahn. Mereka berpendapat bahwa ideologi itu ialah merupakan sistem apa? Sistem gagasan yang menyetujui seperangkat norma. Jadinya artinya apa? Kalau menurut Harton, dia mempunyai pandangan bahwa ideologi adalah sistem yang mengikat norma-norma, yang mengikat perangkat-perangkat norma. Norma itu apa? Norma itu adalah peraturan yang ada di masyarakat. Jadi bisa dikatakan, bisa disimpulkan bahwa menurut Harton, ideologi adalah satu ide yang mengikat begitu banyak norma yang dijadikan satu, jadi sebuah gagasan. Lah, dibandingkan dengan siapa? Dengan Newman. Bagaimana dengan pendapat Newman? Newman berpendapat ideologi adalah merupakan gagasan yang melegalisasi tentang tatanan hidup masyarakat atau tatanan hidup manusia yang sesuai dengan tujuan dan kepentingan konektivitas kelompok. Jadi bisa dikatakan menurut Newman, ideologi adalah suatu tatanan gagasan yang melegalisasikan norma-norma tatanan hidup manusia agar sesuai dengan kehidupan masyarakat. Jadi mau tidak mau semua norma-norma yang ada di masyarakat dilegalisasikan atau diterapkan atau disetujui. Jadi kurang lebih menurut Newman, norma-norma yang sudah dilegalisasikan sudah disetujui dan kolektivitas atau dikumpulkan. Jadi kurang lebih Newman dan Harton kurang lebih agak sedikit sama tentang pengertian dari ideologi. Adapun dalam artian umum, ideologi adalah sebagai pedoman berpikir dan bertindak terhadap suatu tingkah laku manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Itu adalah ideologi. Ideologi adalah pedoman berpikir dan bertindak manusia agar mencapai tujuan tertentu. Jadi itu adalah ideologi. Itulah pengertian dari ideologi. Bagaimana dengan ideologi di dunia? Banyak teman-teman semua. Ideologi di dunia itu banyak. Salah satunya adalah ideologi Pancasila, ideologi komunisme, ideologi Islamisme, ideologi liberalisme, ideologi kapitalisme. Itu adalah ideologi, karena ideologi berasal dari kata ide atau gagasan. Lanjut, ideologi ada dua jenis. Yang pertama yaitu ideologi tertutup, yang kedua yaitu ideologi terbuka. Jadi ada tertutup, ada terbuka. Lah, apa ciri-ciri ideologi tertutup? Yang pertama adalah bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Artinya apa? Ideologi itu lahir bukan cita-cita yang ada di dalam masyarakat. Artinya ideologi itu lahir sebelum masyarakat itu sudah ada di situ. Artinya ideologi itu sudah lahir terlebih dahulu dibandingkan masyarakat
tersebut, atau bisa jadikan ideologi tersebut lahir dari mana? Dari warisan nenek moyang mereka. Jadi bisa dikatakan di dalam suatu masyarakat ada mempunyai tujuan tertentu, tapi sudah ada ideologi tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya mau tidak mau mereka harus menerima ideologi secara, bisa dikatakan secara paksa atau bisa dikatakan secara sukarela. Yang kedua, merupakan cita-cita satu kelompok untuk mengubah dan mempengaruhi masyarakat. Merupakan cita-cita kelompok tertentu untuk mengubah perilaku masyarakat. Itu adalah ideologi tertutup. Atau bisa dikatakan ideologi ini mempunyai tujuan untuk merubah apa? Merubah perilaku di masyarakat tertutup. Contoh misalkan di suatu daerahnya kacau, penuh dengan peperangan. Datanglah ideologi yang namanya ideologi Islamisme. Islamisme dibawa ke suatu daerah tersebut. Kemudian apa? Diajarkan di situ bagaimana Islamisme itu lahir. Nah, ketika Islamisme berkembang di suatu daerah tersebut, kemudian situ minim terjadinya konflik. Jadi salah satu tujuan ideologi Islamisme masuk ke situ adalah untuk meminimalisir tentang adanya konflik. Melalui ideologi tersebutlah konflik bisa direda. Yang ketiga yaitu ideologi tertutup biasanya apa? Membenarkan masyarakat agar rela berkorban. Artinya bahwa mereka menyebarkan kepercayaan kepada masyarakat, ini adalah ajaran yang harus dianutnya. Ini adalah gagasan atau ide atau ajaran yang harus mereka tunaikan atau harus mereka laksanakan. Jadi bisa dikatakan sifatnya memaksa. Bukan berupa nilai-nilai dan cita-cita. Seperti hal yang pertama tadi itu agak mirip-mirip. Jadi kadang ideologi tertutup itu tidak sesuai dengan cita-cita dari masyarakat tersebut. Yang keenam yaitu terdiri atas tuntutan konkret dan operasional yang diajukan secara mutlak. Apa itu konkret dan mutlak? Artinya apa? Artinya di situ sudah bisa dikatakan masyarakat tidak punya pilihan. Masyarakat mau tidak mau harus menerima ideologi tersebut. Jadi kalau ideologi masuk ke daerah tertentu atau kota tempat tertentu, jadi mau tidak mau masyarakat harus menerima ideologi tersebut. Biasanya bersifatnya seperti itu. Itu namanya ideologi tertutup. Dia tidak mau menerima gagasan dari luar, tapi yang dia mau inilah idenya mereka, ini gagasannya mereka, inilah ajaran mereka yang harus mereka taat. Yang ketiga yaitu ketaatan bersifat mutlak. Seperti yang Bapak bilang barusan, itu ketaatan adalah bersifat mutlak. Jadi adanya saat ini harus kalian taati, ini ajaran ini harus kalian ini dan harus kalian laksanakan. Kurang lebih seperti itu. Itu ideologi tertutup. Dibandingkan dengan ideologi terbuka bagaimana? Kalau ideologi terbuka berbeda jauh. Bisa dikatakan begini teman-teman semua. Jadi kalau ideologi terbuka bagaimana? Cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Artinya apa? Cita-cita ideologi tersebut ya cita-cita masyarakat tersebut. Jadi apa yang masyarakat cita-citakan tertanam atau tertuang dalam ideologi tersebut. Contohnya bagaimana? Ideologi Pancasila. Contoh misalkan sesuai dengan Pancasila bagaimana? Sesuai enggak dengan cita-cita bangsa? Bisa dikatakan sesuai. Jadi Pancasila ini bisa dikatakan sesuai dengan siapa? Sesuai dengan cita-cita masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral dan budaya. Jadi ideologi terbuka digali dari kekayaan rohani, moral dan budaya. Rohani bagaimana? Ideologi yang terbuka akan berkembang atau akan lahir dari mana? Dari kepercayaan masyarakat setempat. Jadi ideologi itu menyesuaikan dengan masyarakat setempat. Itu adalah salah satu ciri-ciri dari ideologi terbuka. Yang kedua adalah moral. Moral itu apa? Moral itu perilaku. Ideologi itu apa sifatnya? Sifatnya sesuai dengan moral dan perilaku masyarakat tersebut gitu. Jadi bisa dianggap bahwa ideologi terbuka lahir berasal dari kebiasaan-kebiasaan pola perilaku masyarakat yang
yang ada di tempat tersebut atau yang ada di kawasan tersebut. Yang ketiga yaitu apa? Kebudayaan. Ideologi terbuka lahir dari kebudayaan. Kebudayaan itu apa? Kebudayaan itu kebiasaan yang selama-lama sudah menjadi budaya, budi dan budaya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ketika sudah ada moral, sudah tercantum dalam tersebut, kemudian ada rohani yaitu kepercayaan, kemudian ada kebudayaan. Kepercayaan, keyakinan, moral dan kebudayaan. Ketiga unsur ini biasanya yang mengikat ideologi terbuka di dalam satu tempat atau suatu kawasan tertentu. Jadi ketiga ini biasanya kalau dicari ideologi terbuka itu ketiga ini harus selalu ada. Kenapa? Karena ideologi terbuka lahir dari mana? Dari ketiga unsur ini. Ketiga unsur. Jadi tidak bisa terlepas dari ini. Jadi tidak mungkin kultur budaya Indonesia Pancasila diterapkan di Amerika tidak mungkin bisa berjalan. Karena apa? Karena Pancasila diambil dari kultur budaya Indonesia. Budaya yang seperti apa? Budaya yang berbagai bangsa, berbagai suku, budaya yang berbudaya, berbagai budaya yang berbagai bahasa, kebiasaan yang ada di Indonesia berbeda dengan kebiasaan yang ada di Amerika. Jadi bisa dikatakan Pancasila adalah salah satu ruhnya orang-orang masyarakat Indonesia yang dituangkan melalui tulisan. Untuk apa? Untuk cita-cita bangsa. Yang ketiga yaitu merupakan hasil musyawarah dan mufakat. Jadi setiap masyarakat yang ada di Indonesia atau yang ada di negara-negara. Jadi ideologi terbuka itu apa? Hasil musyawarah atau hasil kesepakatan. Jadi tidak hanya serta-merta satu orang atau satu golongan, tapi hasil dari musyawarah semuanya. Kira-kira dari beberapa golongan masyarakat dengan ideologi ini kira-kira pas atau tidak, sama atau tidak, cita-citanya sama apa enggak. Jadi dilihat dari situ teman-teman semua. Yang keempat, memiliki seluruh operasional dapat menjadi operasional jika diwujudkan dalam konstitusi. Jadi ketika sebuah gagasan sudah dibentuk, operasionalnya dapat berjalan dengan lancar, bahkan sampai dituangkan dalam konstitusi atau peraturan. Jadi kalau sudah ada gagasan kemudian dibuat peraturan itu berjalan untuk semuanya. Itu adalah salah satu ciri dari ideologi terbuka. Berlaku untuk semua golongan, semua lapisan masyarakat. Yang terakhir bersifat dinamis dan reformis. Ada dua teman-teman semua. Yang harus kalian pahami, yang harus kalian terapkan adalah berjiwa dinamis. Dinamis artinya apa? Biasanya ideologi terbuka ini sifatnya dinamis atau berubah-ubah. Berubah-ubah dalam artian apa? Dalam artian menyesuaikan perkembangan zaman, terutama dalam hal konstitusi, dalam hal peraturan. Tidak mungkin banyak, makanya di dalam Pancasila, di dalam undang-undang itu ada yang namanya amandemen. Tapi Pancasila bisa nggak dirubah? Tidak bisa. Nilai Pancasila tidak bisa dirubah. Tetapi praktek dari unsur-unsur Pancasila bisa dirubah melalui apa? Melalui amandemen sesuai dengan perkembangan zaman, atau bisa juga ditambahkan atau bisa juga dihilangkan. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah ciri-ciri ideologi terbuka. Lah, tadi sudah terangkan. Lalu bagaimana dengan Pancasila? Pancasila merupakan ideologi terbuka apa? Ideologi terbuka. Pancasila tadi sudah Bapak jelaskan, yaitu Pancasila merupakan ideologi terbuka. Artinya Pancasila juga bisa berubah dinamis. Pancasila berasal dari jati diri bangsa, berasal dari bagaimana isi ruhnya Indonesia dituangkan ke dalam Pancasila. Contoh misalkan sila kedua, Persatuan Indonesia. Dari mana hasilnya? Bagaimana bisa dibentuk? Karena Indonesia terdiri dari beberapa suku dan budaya dan bangsa. Ketika begitu banyak suku, bahasa dan bangsa dikumpulkan jadi satu, jadilah sila kedua, Persatuan Indonesia. Jadi semua suku, semua bangsa diikat menjadi satu, yaitu Persatuan Indonesia. Yang sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Artinya apa? Ketika banyak suku-suku, golongan-golongan, semuanya terwakili dalam apa? Terwakili dalam
musyawarah dan mufakat yang dipimpin oleh satu wakil rakyat. Disitulah salah satu dari apa? Dari jiwa ruhnya di mana? Jiwa ruh peninggalan masyarakat terdahulu atau nenek moyang kita, bahwa kita itu suka bermusyawarah. Kalau ada masalah kita selalu dimusyawarah tanpa keputusan sepihak. Itu adalah salah satu ciri dari budaya kita, budaya Indonesia yang harus patuh kita pertahankan agar kita tidak bercerai-berai. Alasannya apa? Kenapa Pancasila merupakan dialog terbuka? Satu, aktualisasi diri. Artinya bahwa Pancasila perwujudan dari kepribadian masyarakat Indonesia. Jadi kebiasaan masyarakat Indonesia diaktualisasikan, dituangkan kepada rumusan Pancasila. Saya mau bilang tadi, sila keempat, kalau ciri khas budaya Indonesia ciri khasnya adalah kita suka bermusyawarah. Yang kedua, antisipatif. Antisipatif dalam artian di sini apa? Antisipasi. Kalau ada ideologi yang masuk dari luar masuk ke dalam, kita bisa antisipasi. Kita bisa cegah. Contoh misalkan, PKI mau masuk ke Indonesia, komunis mau masuk ke Indonesia, kita cegah dengan adanya apa? Dengan adanya pembelajaran PPKN. Kalian belajar tentang PPKN, kalian belajar tentang bagaimana cinta NKRI, kalian bagaimana mempelajari apa itu Pancasila. Itu salah satu bentuk dari mana? Untuk implementasi dari biar kalian tidak bisa terpengaruh terhadap ideologi yang lainnya. Karena ideologi yang paling cocok di Indonesia adalah ideologi Pancasila. Yang ketiga, dinamis. Seperti yang tadi saya bilang, berubah-ubah. Kita bisa menambahkan, kita bisa mengurangi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang terakhir, yang keempat, yaitu mampu menyelesaikan dengan perkembangan zaman. Apa itu artinya kira-kira? Jadi Pancasila dibuat untuk apa? Untuk menyelesaikan segala sesuatu perkara di Indonesia. Mau apapun itu bentuknya, perang contoh misalkan, perang antara saudara, mau gimana pun diselesaikan dengan gimana? Dengan musyawarah. Makanya ada namanya NKRI, harga mati. Itu adalah salah satu perwujudan dari Pancasila. Tidak ada perang saudara, kita semua saudara. Itu adalah salah satu perwujudan dari Pancasila. Itu bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia. Makanya Pancasila itu dibentuk, gagasan itu dibentuk, ide itu dibentuk, dituangkan dan jadilah Pancasila 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi sila 5 ini sudah paten, sila 5 ini sudah baku. Kurang lebih seperti itu. Secara struktural Pancasila memiliki 3 dimensi. Secara struktural Pancasila memiliki 3 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu dimensi ideal atau idealis. Dimensi ideal itu artinya bahwa Pancasila itu merupakan nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia yang digabungkan menjadi satu, yang disebut ideal. Jadi setelah semua norma-norma yang ada di masyarakat Indonesia digabungkan menjadi satu biar ideal. Ideal ini artinya sudah dibaku di dalam Pancasila, sudah baku, sudah ideal. Pancasila ini sudah ideal sudah sempurna, sudah dianggap sempurna oleh masyarakat Indonesia. Untuk apa? Untuk mengayomi agar sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah salah satu doa, salah satu cita-cita bangsa Indonesia. Dimensi yang kedua yaitu dimensi normatif. Normatif itu bagaimana sih? Normatif artinya Pancasila adalah salah satu tonggak dasar utama dari adanya peraturan-peraturan atau konstitusi yang berlaku. Jadi semua peraturan di Indonesia mengacu terhadap Pancasila, berlandaskan terhadap Pancasila sebagai pedoman awal. Jadi ketika kita membuat peraturan, ketika kita membuat kebijakan, pemerintah yang dari dulu sampai sekarang harusnya
berpedoman kepada siapa? Kepada Pancasila, karena Pancasila adalah sebagai dimensi yang normatif. Artinya apa? Konstitusi berasal dari Pancasila, berpedoman terhadap Pancasila. Yang ketiga adalah dimensi realistis. Kira-kira bagaimana? Realistiskah enggak Pancasila bisa diwujudkan? Secara realistis bisa. Kita bisa damai, kita bisa sampai sekarang, kita bisa maju asalkan Pancasila benar-benar diterapkan, dijalankan oleh pemerintahan. Pasti kita apa? Pasti kita bisa mencapai masyarakat yang adil dan makmur, pasti bisa. Karena apa? Itu adalah tujuan yang murni, tujuan yang bagus, tujuan yang sangat mulia. Untuk apa? Untuk bangsa Indonesia, teman-teman semua. Kurang lebih seperti itu, teman-teman semua. Jika kita bicara tentang Pancasila dari awalnya, kenapa Pancasila itu penting? Jadi Pancasila menjawab di era zaman sekarang atau tidak? Bisa dikatakan bilang bisa menjawab era zaman sekarang, karena Pancasila sangat cocok dengan apa? Dengan generasi sekarang yang akan seakan-akan lupakan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Seakan-akan mereka lupa roh kita itu roh bangsa Indonesia, roh bangsa yang saling mendukung, saling menyayangi, saling toleransi, dan terutama saling bermusyawarah dalam memutuskan suatu perkara. Kurang lebih begitu, teman-teman semua. Terima kasih. Jika ada kata-kata yang masih banyak kesalahan, minta maaf. Kurang lebihnya nanti kalau ada pertanyaan bisa kita di press conference nanti ketika kita bertatap muka melalui aplikasi 365. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Taufiq wa hidayah.